Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang di Sidoarjo, Mojokerto maupun di Tulungagung. Berjumpa lagi dengan perenungan-perenungan kita hari ini, dan saya akan menyampaikan sebuah materi yang saya dapatkan dari sebuah seminar tentang modal pembentukan karakter. Nah, Bapak Ibu semua, 90% pembentukan karakter adalah lewat proses bagaimana mengatasi sakit hati, ya. Seperti luka dalam diri kita, apabila itu tidak segera sembuh, maka luka itu akan membuat kita menjadi lebih sakit. Maka sakit hati dalam proses itu perlu segera diselesaikan. Nah, pembentukan karakter itu seperti kita dipahat, terjadi gesekan-gesekan. Sebab firman Allah mengatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya pembentukan karakter itu bisa terjadi dengan hubungan kita dengan teman sekerja, antara pimpinan dan bawahan, antara karyawan dan bos, antara suami istri, orang tua dan anak. Dan gesekan itu kadang menimbulkan luka, dan apabila menjadi sembuh, maka kita akan naik level. Tetapi apabila luka itu membuat kita mengalami trauma dan kepahitan, maka kita tidak bisa mengalami yang namanya naik level. Nah, sebab itu kita perlu kunci untuk mengatasi luka akibat gesekan. Nah, apa saja kunci itu? Yang pertama adalah begini, kita harus memiliki cara pandang ilahi atau perspektif ilahi di dalam melihat sebuah gesekan atau luka. Kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 34 dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ya, mata tidak hanya sekedar bagaimana kita bisa melihat, tetapi mata yang saya akan pakai ayat ini adalah bagaimana cara pandang kita terhadap luka hati, cara pandang kita terhadap gesekan dengan sesama. Nah, cara pandang yang benar, cara pandang ilahi yang kita bisa taruh dalam sebuah hubungan, cara pandang ilahi akan membawa kita kepada sebuah pengertian yang baik. Kalau kita memiliki mata yang baik, teranglah seluruh tubuhmu. Artinya kalau kita memiliki cara pandang yang baik, maka kehidupan kita juga akan baik. Nah, hal ini kita bisa pelajari dari kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Dia mengalami sebuah pergolakan hidup, dia mengalami sebuah pergesekan, tapi dia bisa memandang dengan cara Tuhan memandang. Saya baca dalam Kejadian pasal 45 ayat 5, 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ke-7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saya sambung ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, Yusuf menjadi teladan bagi kita bagaimana dia memandang sebuah persoalan dengan cara pandang Tuhan, cara pandang ilahi. Dia memandang sebuah kejadian yang buruk yang menimpa hidupnya, melewati dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya, tapi akhirnya dimasukkan ke sumur dan akhirnya dijual menjadi budak dan dibawa ke Mesir dengan berbagai macam penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi dia bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa inilah cara Tuhan membawa saya ke Mesir untuk memelihara hidup bagi keluarga kita dan nantinya bagi bangsa kita. Penting sekali bagi kita untuk memiliki cara pandang Tuhan.
apapun masalah Anda saat ini, mari kita belajar dengan cara pandang Tuhan. Nah, hal yang positif jika diresponi dengan negatif, maka akan menjadi negatif. Tetapi hal yang negatif jika kita belajar merespon dengan positif, maka akan menjadi positif. Kita sudah belajar dari seorang yang bernama Yusuf, dan akhirnya setelah tiba di Mesir, dia mengalami promosi yang luar biasa. Dia menduduki sebuah jabatan yang bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi adalah untuk kepentingan bagi sebuah bangsa, kepentingan bagi lahirnya keselamatan bagi seluruh bangsa, karena lewat Israel lah juru selamat akan hadir. Yang kedua, menjadikan pengampunan sebagai gaya hidup. Ini sangat penting. Karena apa? Karena seseorang yang menolak untuk mengampuni akan berada di dalam penjara dan mengalami siksaan dari Al-Ghujju. Apa artinya? Saya akan bacakan dari Matius pasal 18 tentang perumpamaan pengampunan. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh manggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Ghujju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, bahwa sangat penting untuk kita memberikan pengampunan. Sebab jika kita tidak bisa mengampuni, maka Allah pun tidak mau mengampuni. Nah, Ellen Patton mengatakan bahwa saat terluka, kita tidak akan pulih sebelum kita mengampuni. Nah, sebab itu perlu bagi kita untuk memberikan sebuah pengampunan. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Itu berarti memiliki Allah sama dengan memiliki kasih. Melepaskan pengampunan sama dengan melepaskan kasih. Kalau Anda menolak, kita menolak melepaskan kasih sama seperti kita menghentikan aliran kasih Allah. Berhentinya aliran kasih akan mengakibatkan kekeringan dan kematian rohani. Nah, kita Bapak Ibu semua, baik yang di Sidoarjo maupun Mojokerto dan di Tulungagung, mari sebagai modal untuk kita mengalami pembentukan karakter dan kunci untuk mengatasi rasa sakit di dalam pembentukan karakter adalah yang pertama, miliki cara pandang Tuhan, dan yang kedua, miliki hati yang penuh pengampunan atau pengampunan sebagai gaya hidup. Puji Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan bagi kita apabila kita sedang mengalami proses atau akan mengalami proses, biar kita dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap proses yang kita jalani, sehingga kita tidak gagal, tidak jatuh dalam kepahitan, dalam sakit hati, tetapi next level. Tuhan, terima kasih. Kami saat ini sedang memohon campur tangan Tuhan untuk kami diberikan kekuatan baru supaya kami boleh memandang setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kami, gesekan proses yang terjadi dalam hidup kami dengan cara pandang Tuhan, sama seperti Yusuf memiliki cara pandang Tuhan. Terima kasih, dan juga berikan kami hati yang mengasihi
untuk kami boleh melepaskan pengampunan bagi orang lain. Sebab apabila kami tidak mau melepaskan kasih, maka kasih juga akan terhenti dalam hidup kami, sehingga hidup kami akan menjadi kering. Kami bersyukur, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.